Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kita boleh masuk di minggu pertama masa Prapaskah. Di dalam beberapa gereja tertentu menyebut masa-masa ini adalah Lent, ya, yang berasal dari satu akar kata dari bahasa Jerman yang artinya panjang, ya, atau masa-masa minggu-minggu yang panjang. Karena minggu Prapaskah ada 40 hari, tidak termasuk setiap hari Minggu di masa-masa itu, ya, sampai dari Rabu Abu sampai hari Jumat Agung nanti. Dan masa-masa ini dipersiapkan untuk kita boleh lebih banyak mengingat dan merenungkan akan karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib, lebih introspeksi diri kita dan mengakui segala dosa, kelemahan kita, kehancuran kita, ya, dan bertobat di hadapan Tuhan. Hari ini Musa bersyukur untuk jemaat yang boleh semangat kembali untuk hadir beribadah. Ya, tetapi ada beberapa bookingan seat yang mungkin ada yang tidak hadir dan tidak mengisinya. Bagi teman-teman yang terpaksa harus duduk di baby room, kalau saudara merasa lebih nyaman dan ingin mengambil barisan yang kosong, ya, di mana satu baris itu boleh diisi maksimal 2 orang, Musa persilakan untuk boleh melihat kalau ada misalnya di blok C ini, ya, dan di blok D mungkin ada juga satu baris yang hanya diisi oleh 1 orang atau sama sekali kosong, saudara boleh mengisi maksimal 2 orang di baris itu. So sekalian, hari ini kita akan merenungkan rangkaian dari 7 perkataan Tuhan Yesus terakhir di kayu salib. Dan sepanjang minggu-minggu Prapaskah ini sampai hari Jumat Agung nanti, kita akan merenungkan kalimat demi kalimat yang ada. Hari ini kita akan belajar dari kalimat pertama yang tercatat, ya, di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 38. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu pagi ini. Kami mohon Roh Kudus Tuhan terangi hati kami dan pikiran kami. Dan Bapa, kami rindu ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini, Tuhan, Engkau boleh menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Pakai hamba yang terbatas ini untuk menjelaskan firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap umat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan Lukas 22 ayat 33 sampai 38. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk memagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Jemaat sekalian, kita harus sangat bersyukur sekali kepada Tuhan bahwa para penulis kitab Injil, ya, mencatat, ya, di dalam tersebar di dalam 4 Injil yang ada, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, ya, 7 perkataan terakhir Tuhan Yesus di atas kayu salib ini. Mengapa, saudara sekalian? Karena ke-7 perkataan ini menunjukkan kepada kita sebuah dimensi yang begitu mendalam dari kebesaran dan anugerah Allah yang luar biasa. Dan ke-7, ya, perkataan ini menolong kita untuk lebih mengenal Tuhan Yesus, ya, lebih jelas lagi, ya, ditambah dengan seluruh pelayanannya semasa hidupnya, ini menolong kita untuk bisa melihat kebesaran akan kasih Tuhan. Biasanya seorang yang akan meninggal, kata-kata yang terakhir itu adalah kata-kata yang sangat-sangat penting. Ada orang yang sebelum meninggal dia memberikan pesan-pesan yang penting kepada keluarganya.
Ada orang-orang yang sebelum meninggal dia mengucapkan ekspresi kasihnya kepada orang-orang yang dia cintai. Ada orang yang sebelum meninggal dia mengambil kesempatan minta maaf ya kepada orang-orang yang mereka pernah bikin salah dan merasa belum dibereskan. Saudara sekalian, dan apa yang Yesus katakan menunjukkan apa yang ada di hatinya ya yang kepada orang-orang yang dia sangat cintai. Saudara sekalian, dan bagian ini menunjukkan kepada kita sebuah perbedaan yang sangat besar sekali. Ini adalah sebuah klip ya dari film Spartacus. Ya, hukuman salib adalah hukuman mati orang Romawi yang sangat mengerikan. Yang diberikan hanya kepada orang non-Romawi. Orang warga negara Romawi bikin jahat sejahat apapun tidak bakal dihukum mati dengan cara disalibkan. Karena ini adalah sebuah bentuk teror, intimidasi dan ancaman kepada bangsa-bangsa lain ya dengan kematian yang sangat mengerikan dan sangat menakutkan. Ya, dan ini ada sebuah gambaran dan ini sering kali terjadi di dalam zaman itu. Ya, bagaimana orang Romawi mengeksekusi massal orang-orang yang disalibkan ya begitu banyak, dan umumnya saudara sekalian gambaran ini adalah satu gambaran yang sangat mengerikan. Saudara sekalian, kalau hadir di zaman itu dan melihat langsung peristiwa ini, saya menduga saudara pasti membutuhkan konselor. Karena ini adalah sebuah trauma yang sangat mengerikan. Belum lagi ketika kita mendengarkan ucapan-ucapan yang keluar dari mulut orang-orang yang sedang meregang nyawa di atas kayu salib. Umumnya yang mereka katakan di atas salib adalah apa? Yang pertama adalah teriakan kesakitan yang sangat mengerikan. Mereka udah gak tahan. Setiap tarikan napas adalah siksaan yang sangat menyakitkan dan mengerikan. Saudara sekalian mungkin hanya bisa membayangkan dari ucapan saya, tapi kalau saudara melihat langsung, saya yakin kita tidak kuat. Para prajurit Romawi yang berulang kali melihat ini, itu juga berdampak kepada kondisi jiwa mereka. Yang kedua yang lebih mengerikan adalah apa? Dengan segala kekuatan terakhir mereka dan nafas terakhir mereka, kata-kata mereka umumnya adalah sumpah serapah dan kutukan yang paling jahat, ya, yang paling mengutuki kepada para prajurit Romawi dan orang-orang yang telah menyiksa mereka dan menyalibkan mereka. Mereka akan keluarkan segala kutukan yang paling mengerikan dan paling serem untuk menyumpahi orang-orang itu. Dan yang ketiga, biasanya juga adalah muncul ekspresi ketakutan yang histeris di ambang kematian. Karena orang-orang di ambang kematian mereka akan melihat ya peralihan dari dimensi, ruang dan waktu ke dalam kekekalan. Dan jikalau mereka tidak di dalam anugerah keselamatan Tuhan, mereka akan melihat kuasa-kuasa kegelapan yang datang menghampiri mereka. Dan itu adalah sebuah ketakutan yang sangat mengerikan. Saudara sekalian, tetapi ketika kita melihat 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib, dan khususnya kalimat pertama yang muncul, ketika Yesus sudah ada di atas kayu salib dengan penderitaan yang sama, dengan kesakitan yang sama. Dan muncul sebuah kalimat dari mulut bibirnya. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini menunjukkan sebuah perbedaan kualitas pribadi yang ada di kayu salib. Dan ini adalah satu hal yang sangat mengagetkan yang belum pernah ada di dalam sejarah orang Romawi selama ini menyalibkan orang. Ada orang yang bisa mengatakan kalimat seperti itu. Ini yang kemudian membuat ya kepala perwira Romawi ya bertobat, saudara sekalian, mengatakan orang ini sungguh adalah anak Allah. Dan kalau kita membaca di bagian Injil yang lain, dikatakan orang-orang yang pulang memukul-mukul di dada mereka, menyesali apa yang telah mereka lakukan pada hari itu. So sekalian, dan mari kita merenungkan lebih jauh. Saya akan mengajak kita melihat langkah demi langkah, setahap demi setahap, apa yang menjadi maksud yang Yesus doakan di kayu salib ini. Yang pertama kita akan merenungkan siapa yang dia doakan. Yang jelas adalah orang-orang yang memfitnah, menyiksa, menyalibkan, dan berada di peristiwa itu, pada hari itu di sekeliling kayu salib. Para orang Yahudi,
para orang Romawi yang adalah pejabat-pejabat yang ikut memutuskan peristiwa penyaliban, dan para prajurit Romawi yang melakukan eksekusi, yang menyiksa dia, mencambuki dia, mencaci maki, mengolok-olokkan dia, dan mentertawakan dia. Sekalian, dan Yesus mengatakan apa? Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus mengatakan kepada Bapa, ya. Dan kalau kita meneliti secara bahasa hukum, kita bisa mengatakan enggak mungkin. Itu orang semua tidak dibawa ke pengaruh obat bius, tidak dibawa paksaan. Mereka melakukan dengan kesadaran penuh. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Tapi mengapa Yesus mengatakan mereka enggak tahu? Maksudnya begini, saudara sekalian. Yang pertama adalah orang-orang itu tidak menyadari cakupan penuh dari kejahatan mereka. Karena mereka tidak tahu dari sisi dimensi kekekalan seluruh rancangan dan rencana Tuhan. Itu bagian yang mereka nggak tahu. Yang kedua, mereka tidak tahu dan tidak menyadari bahwa Yesus adalah Mesias. Termasuk orang-orang Yahudi yang menfitnah dan mengupayakan sampai Yesus disalibkan. Sebab mereka buta terhadap kebenaran ilahi. Dan Alkitab mengatakan sekiranya mereka mengenal Yesus, mengenali bahwa dia adalah Mesias yang diutus oleh Allah, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Pendeta John MacArthur mengatakan dalam satu komentari, tetapi sebenarnya ketidaktahuan mereka tentu saja bukan berarti bahwa mereka berhak mendapat pengampunan. Sebaliknya kebutaan rohani mereka sendiri merupakan manifestasi dari kesalahan mereka. Teman-teman, saya ingat 3 tahun yang lalu ketika saya baru pindah ke Serpong dan belum banyak tahu jalan. Ketika saya ke Jakarta, itu mengandalkan Google Map. Dan saya sangat beriman dan percaya Google Map akan menuntun saya di jalur yang tepat. Tapi sampai di sebuah lampu merah, itu begitu jalan tol kita keluar ya dekat TA itu, ada 2 jalur saudara sekalian. Dan Google Map mengarahkan ke kanan, nanti belok tajam, lurus masuk ke Hasyim Asyari. Saya ikuti, tiba-tiba di stop sama polisi. Terus polisi dengan galak mengatakan, Bapak tahu nggak salahnya di mana? Enggak Pak, itu Bapak nggak boleh lewat sana, harusnya jalur yang satu ini. Oh iya, saya itu baru pindah ke sini, saya nggak tahu jalan, saya ikut Google Map Pak. Ya tapi tetap salah. Boleh dimaafkan nggak? Oh nggak bisa, tetap tilang. Tapi Google Map ngarahnya begini, ya nanti lu protesnya sama Google. Terus sekalian, saya terima kesalahan saya. Sekalipun saya tidak tahu dan saya tidak mengerti. Dan saya mengatakan saya ikut sebuah penuntun yang berotoritas, namanya Google Map. Tetapi namanya salah tetap salah. Apalagi saudara sekalian untuk kasus seperti ini. Tetapi kita bersyukur, ya sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya Tuhan Yesus tidak seperti Bapak polisi yang tidak berbelas kasihan. Ya doa Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita, ya bahwa apa yang dia doakan untuk mereka yang pada momen itu mengejek, menghina, menyiksa dia, menyakiti dia, dia tetap menyatakan sebuah ekspresi, a boundless compassion of divine grace and mercy. Ya sebuah ekspresi dari anugerah dan belas kasihan Allah yang tidak terbatas. Ini adalah kelompok pertama orang-orang yang paling dekat yang Tuhan Yesus doakan. Tapi kalau kita berpikir lebih jauh lagi, ketika Yesus mendoakan, ya Bapa ampunilah mereka, untuk orang-orang yang membuat dia tersalib, kita mesti menyadari saudara sekalian, kita manusia berdosa juga ikut mengambil bagian dan andil di dalam penyaliban Tuhan Yesus. Ketika demi menyelamatkan dosa kita, maka Yesus harus disalibkan. Saudara sekalian, sekalipun kita tidak hadir pada momen itu, di hari itu di sekeliling kayu salib, kesalahan kita, keberdosaan kita ikut membuat Yesus tersalib. Kita juga adalah orang-orang yang
harusnya mendapatkan pengampunan itu. Dan kita termasuk di dalam mereka yang didoakan oleh Tuhan Yesus. So sekalian, itulah sebabnya Alkitab mengatakan, ya akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jemaat sekalian, saya ingin kita melihat kalimat ini bukan sebuah pengetahuan sejarah dan catatan sejarah yang kita tahu di otak kita, tapi please take it personal. Doa ini adalah doa Tuhan Yesus untuk saya dan Anda juga. Di momen itu Yesus juga berdoa, Bapa, ampuni Gabriel ketika dia berdosa, dan dosa itu aku tanggung hari ini. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Saudara sekalian, sebelum kita mengenal anugerah keselamatan Tuhan, sebelum kita dilahir barukan, ketika kita berbuat kejahatan demi kejahatan berulang-ulang, Yesus 2000 tahun yang lalu juga mendoakan doa ini dan dia perhitungkan untuk kita. Mari jemaat sekalian, di momen Prapaskah ini kita bersyukur kepada Tuhan. Dan mari setiap kali ketika kita mendengar kalimat ini atau membaca kalimat ini kembali di dalam Alkitab, ingatlah ayat ini bicara tentang engkau dan saya. Tapi mari kita mau melihat lebih jauh lagi. It's okay. Ya kita mengatakan, Tuhan, kalau aku belum lahir baru, belum percaya Tuhan, dan Tuhan berdoa untuk aku diselamatkan, thanks God. Tapi masalahnya adalah apa? Hari ini kita masih tetap sering berdosa, bukan? Saat ini kita sudah tahu dan mengerti banget apa yang kita lakukan. Tapi kita juga masih berdosa juga. Amin, saudara sekalian. Oh enggak ya, enggak ada yang amin ya. Amin, Han-Han? Oh amin ya, Han-Han aja yang amin. Yang lain, aduh jemaat BSD baik-baik sekali ya. Enggak ada yang berdosa lagi sejak engkau lahir baru. Betul ya? Oh enggak ada yang jawab juga. So sekalian, ternyata masalahnya adalah apa? Sesudah kita diselamatkan, kita berulang kali masih jatuh di dalam dosa kita. Dan seringkali ketika kita jatuh di dalam dosa, kita sudah punya pengetahuan tentang apa itu dosa, apa itu yang Tuhan benci, dan apa itu karya penebusan yang harganya mahal sekali, seharga anak Allah di kayu salib yang mati buat kita. Dan mari cuma sekalian kita merenungkan ini sebagai pertobatan kita di masa Prapaskah ini. Sekalian, anugerah Tuhan adalah apa? Sebenarnya hari ini ketika Yesus sebagai imam besar di sebelah kanan Allah Bapa di surga, Alkitab mengatakan dia masih terus berdoa syafaat untuk kita. Bahkan kita yang sudah diselamatkan dan mengerti banget apa yang kita lakukan, tapi masih juga sering berdosa. Tuhan masih memberikan pintu pengampunan bagi kita. Hari ini saya akan membagikan satu bagian yang saya dapatkan dari awal Daily Bread, tapi sangat baik, dan saya melihat konsep ini sudah dibikin dengan begitu rapi. Saya hanya mau modif sedikit. Saya ingin bagikan kepada kita mengapa kita perlu mengerti akan pertobatan. So sekalian, kata pertobat tidak asing kita dengar. Tapi permisi tanya, seberapa kita sering melakukannya? Saudara mengatakan tiap minggu paling enggak di kebaktian gereja. Ada yang mengatakan setiap hari saya berdoa, bertobat di hadapan Tuhan. Pagi atau bahkan sehari 2-3 kali. Tapi sorry to say, kalau saya mau tanya, seberapa sering kita lakukan itu dengan segenap hati, dengan intentional, dan dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Seringkali karena kita merasa sudah Kristen dan mendapat anugerah pengampunan, kita menganggap pertobatan adalah hal yang biasa-biasa dan remeh. Dan kita berpikir cukup kita mengatakan, Tuhan sorry ya gitu. Tuhan ampuni aku. Dan kita merasa kita seolah-olah sudah bertobat dan sangat rohani. Benar gak? Musa mau tanya kepada Pak Martin. Kalau ada orang yang melukai Pak Martin, menggosipi Pak Martin habis-habisan di belakang, pinjam uang puluhan bahkan ratusan juta,
ditilep, gak dipulangin. Lalu satu hari dia datang, dia tepuk-tepuk, sorry ya gitu. Kira-kira pantas gak orang itu diampuni? Enggak ya? Enak Berat aja ya, maksudnya. gua udah dilukai, udah dirugikan, udah diciak habis-habisan, cuma tepuk, sorry ya gitu. Dan saudara sekalian, permisi tanya ketika kita datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan, apakah itu juga yang kita lakukan? Mungkin bahasa kita tidak slang seperti itu, Tuhan sorry ya, enggak. Tapi kita berkata, Tuhan ampunin aku, and that's all. Kita tidak menghayati pertobatan kita. Kita tidak menghayati dengan segenap hati permohonan kita minta ampun kepada Tuhan. Jemaat sekalian, pertobatan itu tidak seremeh itu. Pertobatan adalah yang pertama mengakui dosa. Kita mesti define dosa apa yang kita lakukan. Tapi tidak berhenti di situ saja, saudara sekalian. Karena kalau berhenti di situ saja, pertobatan itu mirip-mirip tax amnesty. Gua udah ngaku nih harta gua yang dulu gua belum laporkan sama negara, udah beres. Pokoknya gua nggak boleh dituntut lagi ya. Dan kita memperlakukan itu sama Tuhan. Tuhan, gua udah ngaku kan? Ya udah Tuhan, jangan tuntut gua lagi. Sorry, saudara sekalian, itu bukan pertobatan. Pertobatan adalah mengakui dosa, dan langkah kedua adalah berbalik dari dosa itu. Tinggalkan. Apakah ketika kita bertobat kita merasa malu dengan dosa kita? Kita merasa jijik dengan dosa kita. Kita merasa muak dengan diri kita sendiri yang telah melakukan itu. Dan dulu kita senang-senang. Dan kita takut untuk mengulanginya kembali. Karena kita mengalami bagaimana kita sakit, kita dihajar sama Tuhan. Tapi kalau belum mengalami momen itu, saudara sekalian, pertobatan itu hanya sebatas mengaku gaya tax amnesty. Dan bukan sebuah pertobatan yang serius di hadapan Tuhan. Dan pertobatan bukan cuma sekedar berbalik dari dosa karena kita takut hukuman itu. Kita jijik dengan dosa itu. Langkah yang lebih jauh adalah engkau harus berbalik dari dosa dan engkau berpaling kepada Tuhan. Menghadap dan berdekat kepada Tuhan. Cuma sekalian, berapa sering pengalaman ini terjadi dan kita alami dalam hidup kita. Sorry to say, kita mengatakan kita adalah orang Injili. Kita adalah orang yang memahami teologi reform. Kita adalah orang yang tahu Alkitab dan punya view yang biblical. Tetapi apakah disiplin ini menjadi sesuatu yang kita terus hidupi di dalam relasi kita kepada Tuhan? Jemaat sekalian, pertobatan sejati adalah sebuah hadiah Allah yang luar biasa bagi kita. The true repentance is God's marvelous gift. Dan hargai itu. Hormati Tuhan yang memberikan anugerah itu kepada kita. Ketika musuh di bangku kuliah, di meja makan seringkali kita bercakap dan menjadi tempat di mana kita saling mengasah pemahaman kita dan pengenalan kita akan firman Tuhan. Suatu kali ada seorang kakak tingkat bertanya, kenapa ketika Allah menciptakan manusia, manusia jatuh dalam dosa, Tuhan kasih kesempatan untuk bertobat. Kenapa iblis yang jatuh memberontak, Tuhan gak kasih kesempatan untuk bertobat? Siapa tahu kalau iblis dikasih kesempatan bertobat, waduh luar biasa ya. Kita bisa nginjilin iblis dan iblis bertobat, itu luar biasa. Iya ya, aku bilang, gue gak pernah pikir tuh. Ya kehendak Tuhan lah sudah gitu ya. Lu gak bisa begitu doang. Tapi kemudian kami mendapatkan sebuah jawaban dan seorang teman mengatakan referensi Pak Tong yang pernah mengatakan hal ini. Adalah bahwa kita punya kesempatan bertobat karena kita masih berada di dalam dimensi ruang dan waktu. Iblis ketika jatuh dalam dosa, dia jatuh di dalam dimensi kekekalan. So sekalian, dimensi kekekalan punya banyak kelebihan dibandingkan dimensi ruang dan waktu yang begitu terbatas ini. Tapi salah satu kelebihan dari dimensi ruang dan waktu adalah selama engkau masih ada di dalam dimensi ruang dan waktu, engkau masih punya kesempatan untuk bertobat. Dan itu adalah
God's marvelous gift bagi kita. Pertobatan memungkinkan Allah untuk menyucikan, memulihkan kita kembali. Roma 5 ayat 8, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Tetapi good news-nya adalah kalau saudara merenungkan lebih jauh, bukan cuma ketika kita masih berdosa, ketika kita sudah diselamatkan dan kita berulang kali berdosa kembali, Bapa di surga masih terus memberi kesempatan demi kesempatan kepada kita untuk boleh kembali kepada Dia. Sekalipun pengakuan itu, pertobatan itu udah berulang-ulang untuk yang sekian kalinya. Yang mungkin kalau saudara datang kepada musuh udah bilang gua muak, gua udah mabok, ya lu gak usah ngaku-ngaku lagi, gua udah gak percaya sama kamu. Ketika saudara datang kepada pasangan saudara datang kepada teman saudara, mereka mengatakan udah lu gak usah ngomong lagi deh, ngomong sama tembok. Tapi thanks God, selama kita masih ada di dalam dimensi ruang dan waktu, privilege itu masih Tuhan kasih. Itu sebabnya di dalam kitab surat Ibrani pasal 9 ayat 27 mengatakan, sama seperti manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Selama kita masih di dimensi ini, sekalian hargai dan pakai kesempatan dengan baik. Tapi please jangan take it for granted anugerah Tuhan. Yang kedua, pertobatan menolong kita untuk belajar humble di hadapan Tuhan. Sekalian, orang yang tinggi hati, salah satu cirinya adalah saudara jarang sekali mendengar dia minta maaf kepada Anda atau kepada siapapun juga. Dan mari kita bayangkan orang seperti ini yang kalau notabene hanya kesalahan kecil aja, ketika dikasih tahu dia akan membela dirinya, berargumentasi dan tidak pernah mengatakan I am sorry, maafkan aku. Ya, untuk dosa-dosa yang lebih mengerikan, kira-kira waktu dia mengatakan aku bertobat, itu waktu dia ngomong sama Tuhan, bagaimana caranya ya? So sekalian, orang sombong susah minta maaf dan mungkin lebih susah lagi untuk memohon pengampunan kepada Tuhan. Ketika saya mengatakan statement ini, please dalam benak saudara jangan mulai berpikir, iya musuh betul, itu si A tuh kayak gitu loh, itu si B tuh kayak gitu tuh, benar cocok seperti yang musuh ngomong. So sekalian, bertobatlah. Yang saya maksudkan ini adalah saya dan Anda. Kita ini seringkali sombong, betul. Waktu kita ditunjukkan kesalahan kita sering berargu. Iya, tapi maksudnya begini loh, gitu kan. Dan ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita berkata, Tuhan ampuni aku. Tapi Tuhan sebenarnya gue bikin ini karena begini. Waduh, setelah sekalian kita mulai berargu kepada Tuhan. Setelah sekalian, kesombongan seringkali menghalangi kita untuk benar-benar bertobat. Dan kadang-kadang karena Tuhan begitu mencintai kita, Dia harus menghancurkan kita, Dia harus memukul kita, Dia harus menghajar kita, sehingga kita mengalami kehancuran itu. Dan baru kita mau datang kepada Tuhan. Cuma sekalian, berapa sering hari ini kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang hancur. Ketika kita mengaku dosa kita dan ketika kita bertobat, we means it, kita memaknai itu. Dan kita betul-betul memaksudkan apa yang kita ucapkan di dalam doa kita. Dan kita betul-betul hancur di bawah kaki salib Tuhan untuk boleh dipulihkan kembali. Kesombongan adalah kebutaan rohani yang menyebabkan kita sering kali berpikir bahwa standar kita lebih baik dari standar Allah. Please jemaat sekalian, tinggalkan sikap itu di momen Prapaskah ini. Dan datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Pertobatan sejati akan menghalau iblis dan mematahkan setiap belenggu dosa yang membelenggu kita. Yakobus 4 ayat 7 firman Tuhan mengatakan,
Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dan apa definisi tunduk kepada Allah sehingga iblis bisa lari? Kita bersyukur pada Tuhan, satu ayat berikutnya langsung menjelaskan dengan sangat jelas dan simpel. Ayat 8 mengatakan, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu yang kotor dan najis ini, hai semua orang-orang berdosa, dan sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mendekat pada Allah, tahirkan tanganmu, sucikan hatimu. Sekalian, ketika dosa kita dibawa ke tempat terang, kita akui kepada Tuhan. Dan mungkin kalau bisa kita punya 1-2 accountable frame yang kita bisa bagi dan kita minta dia doakan. Dosa itu akan hilang kekuatan dan kuasanya. Dan iblis tidak bisa lagi membidik kita di tempat di mana kita lonely sendirian. Karena kita ada sahabat-sahabat yang menguatkan kita. Dan kita juga sudah datang kepada Bapa di surga, yang kepadanya kita mengakui dan kita bertobat dengan hati yang hancur. Di momen itu ada perlindungan kuasa ilahi yang melingkupi kita. Dan di momen itu setiap belenggu dosa bisa diputuskan dan iblis dihalau. Yang keempat, saudara sekalian, pertobatan sejati membawa kita kepada kepenuhan hidup bersama Kristus. Seringkali orang Kristen tidak mengerti ini. Kita berpikir bahwa kepenuhan hidup bersama Kristus adalah nanti, udah di surga nanti, udah mengalami glorification, disempurnakan. Kita mengalami itu. Dan itu yang seringkali membuat kita salah kaprah, sehingga pertobatan kita seringkali setengah-setengah, dan kita jatuh bangun terus, kita jadi orang Kristen yang average. Tapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan, Efesus 4 ayat 13, tujuan Tuhan bagi gerejanya, bagi jemaatnya adalah apa? Ini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan ini lebih tepat diterjemahkan pengenalan, bukan cuma tahu di sini, tapi engkau mengenal dia. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya apa? Ketika engkau sudah dewasa penuh dan engkau bertumbuh di tingkat kepenuhan Kristus dan Kristus memenuhi hidupmu, ya engkau menjadi gereja yang Tuhan inginkan. Ya sesuai apa yang dia tulis dalam firman-Nya. Saya berdoa jemaat sekalian, kita boleh menjadi jemaat seperti ini yang Tuhan inginkan. Saya berdoa jemaat sekalian, setiap kali ketika kita mengingat kalimat Tuhan Yesus, ya Bapa ampunilah mereka. Kalimat itu adalah doa yang privacy yang dia juga berikan kepada engkau dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah dan kasih Tuhan bagi kami. Di momen minggu pertama dari masa Prapaskah ini, Tuhan bawalah setiap kami dengan hati yang hancur datang di bawah kaki salib Tuhan. Betapa sering kami mengaku dan mengaku dosa kami, tapi hanya sebatas itu yang kami lakukan. Tapi kami tidak pernah bertekad untuk berbalik dari dosa itu, atau datang mendekat kepada Engkau yang mengasihi kami. Tuhan, ampuni kami, kuduskan dan pulihkan kami. Rendahkan kami Tuhan, supaya kami boleh punya hati yang rendah dan humble di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan momen perjamuan kudus yang sebentar kami akan terima, menjadi momen kami boleh kembali bersatu dan berdekat dengan Tuhan, dan mengalami anugerah dan kasih Tuhan bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.